Yang haleluya, 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 haleluya. Jadikan kami rumah doamu Tuhan, Jadikan kami rumah doamu, agar semua bangsa datang menyembahmu. agar semua bangsa datang menyembahmu. Ya. Katakan kanan kiri, jadilah kita rumah doa Tuhan, sehingga semua bangsa datang menyembah Tuhan melalui hidup kita. Silakan duduk saudara, saya percaya ini ibadah yang luar biasa. Terima kasih pelayan petugas praise and worship, karena pelayanannya kita sungguh sangat diberkati. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, tepuk tangannya yang meriah saudara. Lah saudara, sekali lagi ini tahun yang luar biasa, global blessing. Ini juga bulan yang luar biasa, living in favor atau hidup dalam favor Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kemurahan-kemurahan Tuhan, bahkan hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga saudara, yaitu saudara, people of prayer atau umat yang berdoa saudara. Menjadi umat yang berdoa, umat yang berdoa. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa saudara? Doa akan mendatangkan favor Tuhan. Ini seri khotbah tentang favor Tuhan. Lah doa saudara itu salah satu sekali lagi yang mendatangkan favor Tuhan datang dalam kehidupan kita, datang dalam gereja saudara. Ya, sebab gereja yang mengalami global blessing adalah gereja yang berdoa sekaligus gereja yang menyembah Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang minggu yang lalu sudah kita baca. Kita akan lanjutkan lagi. Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyinya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka yang menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka metre-metrenya, karena engkau ya telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa saudara. Nah saudara, kita sudah belajar minggu yang lalu saudara, ya 24 tua-tua ini menggambarkan 12 suku Israel, tetapi juga 12 rasul dalam perjanjian baru menggambarkan orang percaya saudara. Satu tangan ada kecapi, satu tangan saudara ada cawan emas. Kecapi ini adalah berbicara tentang pujian penyembahan, berbicara tentang ya saudara pemujaan kepada Tuhan saudara. Kita sudah belajar ini sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Ya, kenapa? Dengan pujian penyembahan kita sedang memberi kepada Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur pada Tuhan, memberikan pemujaan pada Tuhan, memberikan pujian pada Tuhan, memberikan penyembahan pada Tuhan. Kita sedang memberikan sesuatu pada Tuhan yang sangat disukai oleh Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan saudara, memberkati hatinya Tuhan, membuat Tuhan itu berkenan, membuat Tuhan itu suka saudara, dan Tuhan tersentuh hatinya untuk memberkati kita saudara. Lalu saudara mengerti ya, selain tangan kanan ada kecapi, tangan kiri harus ada tadi cawan emas, yaitu apa? Doa, 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 doa saudara. Saya ulangi, pujian penyembahan memberi ya, memberkati hatinya Tuhan. Tuhan siapkan berkat, tapi ingat saudara, berkat itu tidak langsung datang saudara. Dan berkat itu harus diminta. Doa itu meminta saudara, minta pada Tuhan ya, supaya sungguh-sungguh apa yang sudah direncanakan Tuhan, apa yang sudah disediakan oleh Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Lah itu dua yang seimbang. Kalau saya belajar Alkitab senantiasa mengajarkan yang seimbang saudara. Semuanya doa,
dan usaha, misalkan gitu. Tulus dan cerdik senantiasa harus seimbang. Ini pelajarannya juga sama. Orang percaya tangan kanan ada kecapi, yaitu pujian, penyembahan, memberkati hatinya Tuhan. Tuhan senang, Tuhan tersentuh, Tuhan ingin memberkati. Satunya, mintalah berkat itu supaya menjadi kenyataan. Mintalah berkat itu sungguh-sungguh datang dalam kehidupan kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi doa, saudara, minta, saudara. Karena Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan memberi. Minta, saudara, maka engkau akan mendapat. Ada perintah daripada Tuhan untuk meminta. Saya ingin mengajak saudara baca dulu Yakobus 4 ayat kedua. Yakobus 4 ayat kedua, saudara. Kamu mengingini sesuatu. Jadi kadang-kadang kita itu mengingini sesuatu, saudara. Ya. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Sekalipun kita ingin, kita itu enggak mendapatkannya. Dikatakan di sini, ingin, tapi tidak mendapatkannya. Lalu kamu membunuh, saudara. Sehingga jengkel, marah, membunuh, saudara. Kamu iri hati, lihat orang lain dapat iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Tetap saja tidak mencapai tujuan kita, perjuangan kita, pengharapan kita, keinginan kita, saudara. Lalu kamu bertengkar, sehingga sampai bertengkar dalam keluarga, sampai bertengkar dalam persahabatan, sampai bertengkar dalam pelayanan, dan kamu berkelahi, berkelahi, saudara. Kamu tidak memperoleh apa-apa, tetap saja tidak memperoleh apa-apa. Kenapa, saudara? Karena kamu tidak berdoa. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa, saudara? Karena kamu tidak berdoa. Firman ini jelas sekali. Kita ingin sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, saudara, tapi tidak mendapatkannya. Kita sampai rebutan dengan orang, tidak mendapatkannya. Sampai membunuh, sampai iri orang lain diberkati, tetap tidak mendapatkannya, saudara. Sampai jengkel, sampai marah, tetap tidak pernah mendapat. Karena ingat firman Tuhan berkata apa? Kamu tidak berdoa, saudara. Karena kamu tidak berdoa, tidak bisa mendapatkan apa yang dirindukan, apa yang diinginkan, apa yang sebenarnya sudah direncanakan Tuhan, sudah disediakan Tuhan, sudah dijanjikan Tuhan, dan itu tetap saja belum bisa mendapatkannya. Ini ditulis oleh Yakobus. Sekarang kita akan baca lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 16 ayat 24, saudara. Iya, Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada siapa, saudara? Tuhan Yesus sedang berbicara pada murid-muridnya, orang yang diselamatkan, orang yang percaya, orang yang mengikuti Yesus, bahkan orang-orang yang dipilih, orang pilihan, orang yang disediakan akan dipakai luar biasa, orang yang disediakan untuk menjadi rasul-rasulnya yang luar biasa, termasuk 12 rasul ini dikatakan, saudara. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah, dikatakan minta, disuruh minta, saudara. Itu berdoa, minta, maka kamu akan menerima. Artinya kamu nggak dapat apa-apa, kamu tetap tidak dapat apa-apa. Sekalipun aku sudah memilih kamu, sekalipun aku rencanakan sesuatu, minta. Kamu tidak minta, tidak dapat apa-apa. Maka Tuhan berkata, minta. Dikatakan, mintalah, saudara, maka mintalah. Supaya penuhlah sukacitamu. Ini punya arti, supaya kamu akhirnya mendapat dan bersukacita dan bersyukur. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi sekali lagi, saudara, saya ajak kita mengerti, ada kehidupan yang luar biasa untuk anak-anak Tuhan, untuk pelayan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk setiap kita. Satu sisi kita harus menjadi penyembah bagi Tuhan, mempersembahkan pada Tuhan, saudara, sehingga memberkati hatinya Tuhan. Ada perkenanan Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa. Tapi supaya kita bisa memperoleh, saudara, minta, saudara, cawan emas, cawan emas, cawan emas,
minta, saudara. Kalau kita hanya ingin, saudara, kita nggak dapat habis, saudara. Kalau kita, saudara, hanya orang pilihan, tetap tidak dapat, saudara. Ini murid Yesus, ini orang pilihan yang sudah direncanakan Tuhan, yang sudah disediakan satu yang luar biasa. Tetap Tuhan berkata, kok kamu sampai sekarang belum minta apapun dalam namaku? Mintalah, 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 supaya kamu dapat dan bersukacita. 2, jadilah penyembah yang menyukakan hatinya Tuhan. Jadilah pendoa di dalam Tuhan, yang membuat rencana Tuhan, segala sesuatu yang sudah disediakan, itu datang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dalam segala hal, saudara. Kita tahu ini adalah kairos untuk Indonesia. Waktunya luar biasa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan sedang melanda bangsa kita. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk bangsa kita, saudara. Oh, itu luar biasa, anugerah yang luar biasa karena kairosnya Tuhan. Tapi tetap tidak bisa tidak. Kita harus doakan bangsa kita. Kita harus doakan bangsa ini. Kita harus berdoa, kita berdoa supaya apa yang disediakan oleh Tuhan itu turun menjadi kenyataan bagi bangsa dan tanah air kita tercinta, saudara. Dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan sediakan kesembuhan, Tuhan sediakan pemulihan rumah tangga, Tuhan sediakan kesuksesan, Tuhan sediakan banyak hal yang luar biasa. Tuhan berikan karunia-karunia, Tuhan beri pengurapan. Saudara, sudah disediakan, tetap harus diminta. Mintalah supaya kamu menerima. Kamu tidak menerima apa-apa sebab kamu tidak berdoa. Tadi Yakobus berkata, Tuhan Yesus berkata, minta supaya kamu ini bisa mendapatkannya dan kamu bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, itu satu yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tangan kanan, saudara, saya ulangi supaya saudara apa? Kecapi, katakan tangan kanan apa? Kecapi. Kecapi itu apa? Memberikan pemujaan, penyembahan pada Tuhan sehingga menyentuh, memberkati hatinya Tuhan, dan Tuhan sediakan suatu. Kiri ini apa, saudara? Cawan emas, saudara. Apa, saudara? Meminta doa supaya yang sudah disediakan oleh Tuhan itu datang, supaya yang sudah disediakan Tuhan itu, saudara, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, saudara. Lah, kita akan lihat juga apa yang ada dalam kehidupan Elia. Di sini kita juga akan diteguhkan, tidak ada yang akan terjadi tanpa doa. Kalau tanpa doa juga nggak akan terjadi, saudara. Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi kita harus ngerti dulu dia itu sama seperti kita, saudara. Oh, itu luar biasa. Dan ia telah apa, saudara? Ia telah apa? Sungguh-sungguh berdoa. Dia itu sungguh-sungguh berdoa. Bahkan tidak hanya sekedar ditulis berdoa, sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Saudara dengar dulu ya. Bangsa Israel itu hidup dalam dosa. Maka Tuhan sudah merencanakan akibatnya 3,5 tahun tidak ada hujan. Betul ya? Tuhan pilih Elia. Tuhan pakai Elia untuk melakukan sesuatu. Tapi saudara, sekalipun itu sudah ketetapan, sekalipun itu direncanakan Tuhan, tetap Elia harus berdoa sungguh-sungguh, saudara. Bayangkan kalau Elia tidak berdoa, juga enggak ada apa-apa, saudara. Di sini dijelaskan Elia doa sungguh-sungguh, saudara. Maka hujan tidak turun. Maka baru terjadi, saudara. Iya. Lalu ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Setelah waktunya habis, saudara, juga sama ditulis, maka Elia berdoa supaya sekarang hujan turun. Maka baru terjadi, saudara, baru hujan itu mulai turun.
Jadi saudara, dia manusia biasa seperti kita berkata, tapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Dia bisa dipakai oleh Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dikatakan rencana akan terjadi di sini sedang diceritakan karena dia sungguh-sungguh berdoa. Oh, Tuhan sudah rencanakan, dia doakan, itu terjadi. Tuhan sudah rencanakan, selesai 3 sekali doakan, maka itu digenapi oleh Tuhan. Tanpa doa, saudara, nggak ada yang terjadi. Karena ada doa yang sungguh-sungguh, saudara, maka itu terjadi dalam segenap kehidupan kita. Dalam selamatkan jiwa juga sama. Ini Kairos Indonesia, akan terjadi hujan pertobatan, akan terjadi hujan keselamatan. Sama juga, saudara, harus kita doakan, harus kita doakan, harus kita doakan, harus kita doakan. Saudara, kalau jadi tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara rindu keluarga saudara, bisa dapat keselamatan, harus didoakan, doakan, maka diselamatkan oleh Tuhan. Saudara rindu teman saudara, seseorang, mungkin tetangga, mungkin kenalan, mungkin relasi saudara, bisa diselamatkan. Saudara dengar, Tuhan sudah mempersiapkan, ini Kairos luar biasa. Tapi doakan, maka mereka diselamatkan, saudara. Sudah rencana Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya bisa diselamatkan. Tapi kapan itu terjadi? Salah satu yang penting menurut pelajaran ini, doakan, maka keluarga diselamatkan, saudara. Itu sebabnya di gereja kita membuat kartu penuai. Saudara masih ingat ya? Kartu penuai, saudara. Saudara bisa minta, itu sarana supaya kita mendoakan. Ada 7 kolom, saudara. Ya, saudara bisa doa pada Tuhan. Tuhan, siapa yang kau rindu, aku perjuangkan, aku doakan supaya orang itu bisa diselamatkan. Kalau saudara ingat namanya, catat, saudara. Ya, ke 1 catat, saudara. Kedua catat, saudara. Ketiga catat, keempat, saudara. Catat. Lalu jangan lupa selipkan di Alkitab, saudara. Kalau saudara buka Alkitab, ingat, doakan. Kalau saudara pakai iPad, pakai smartphone, nama-nama itu juga bisa ditulis di smartphone saudara, di iPad saudara. Kalau saudara buka, saudara ingat, doakan. Maka mereka akan diselamatkan. Semua ya tentang kesembuhan. Tuhan Yesus rela disakiti, saudara, supaya kita bisa disembuhkan dari sakit penyakit. Dia sediakan, enggak otomatis. Doakan, saudara, doakan kesembuhan dengan sungguh-sungguh, maka kesembuhan itu terjadi. Tuhan rela korbankan sampai dia ditinggalkan Allah Bapa sekejap saat di atas kayu salib, saudara, supaya kita kembali dekat dengan Allah. Oh, ada pemulihan rumah tangga, sekalipun itu direncanakan, diinginkan oleh Tuhan, tetap kita perlu doakan keluarga kita, doakan keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang dipakai oleh Tuhan, keluarga yang bahagia, doakan. Maka itu nanti akan terjadi untuk studi saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk pelayanan saudara, untuk keuangan saudara. Sama, doakan. Yang pertama, jadilah kecapi, penyembah yang memberkati hatinya Tuhan, membuat Tuhan berkenan. Dia sediakan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, doalah, terimalah itu, jadi pendoa, terima itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, fundamental doa yang berkuasa. Artinya begini, saudara, ada dasar-dasar doa yang berkuasa. Kita harus mengerti, saudara, rahasia doa yang penuh kuasa, saudara. Ya, supaya sungguh-sungguh kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan menjadi kenyataan. Saya akan bacakan Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini yang berkata siapa, saudara? Tuhan Yesus. Ya. Apa saja yang kamu saudara? Minta, ya, apa saja
saudara, yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, saudara, maka itu akan diberikan kepadamu, saudara. Lah, ayat ini bagi saya luar biasa sekali. Kita bisa belajar ya banyak tentang kuasa doa, rahasia doa yang berkuasa melalui ayat ini, saudara. Punya pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, saudara, yaitu saya tergerak dengan perkataan meminta. Ya tahu, mungkin saya jelaskan dulu. Yang pertama, persiapkan hati, saudara. Preparation, persiapkan hati. Kenapa? Ya, saya baca ulang. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta, saudara. Apa saja yang kamu apa, saudara? Minta. Ulangi dulu. Apa yang saja yang kamu apa, saudara? Minta. Ya, kata minta, saudara, dalam bahasa Inggris diterjemahkan desire, saudara, yang artinya keinginan. Apa saja yang menjadi keinginan dalam hatimu, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa. Yang namanya keinginan itu hati, bukan pikiran. Pikiran itu pengetahuan. Tapi kalau hati itu ingin, saudara. Jadi persiapkan hati, saudara. Hati yang sungguh-sungguh punya keinginan. Atau keinginan yang menyala-nyala. Punya keinginan dulu yang menyala-nyala. Untuk mendapatkan sesuatu, saudara, kita perlu yang pertama punya keinginan yang menyala-nyala. Karena hanya kalau kita punya keinginan yang menyala-nyala, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau itu hanya formalitas, doa kita nggak sungguh-sungguh, saudara. Asal saja, saudara. Karena tugas doa, asal saja ngomong, saudara. Beda kalau kita punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk disembuhkan, kita akan terus berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita masih punya keinginan, ya rumah tanggamu dipulihkan, saudara tidak doa dari mulut saja, dari hatimu, saudara. Karena ada keinginan, saudara akan berdoa dengan hati, saudara. Sungguh-sungguh berdoa untuk keluarga. Sungguh-sungguh berdoa untuk anak, orang tua, pasangan. Sungguh-sungguh berdoa untuk studinya, untuk pekerjaannya, keuangannya. Sungguh-sungguh berdoa untuk pelayanannya, untuk rohaninya. Itu awal, saudara. Saja saudara bisa ya petik satu pelajaran. Ya, misalnya lah, yang pertama dari Bartimius, orang yang buta. Waktu Tuhan sedang lewat di daerahnya, tiba-tiba dia saat mendengar ada Yesus lewat di daerahnya, dia teriak sungguh-sungguh, saudara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk sembuh. Kalau dia sudah putus asa, sudah mikir percumalah, ini sudah lahir buta, sejak dulu buta, gak ada yang bisa menolong. Yesus lewat ya biasa saja, saudara. Iya gitu. Tapi dia punya keinginan yang sungguh-sungguh, maka dia berjuang, maka dia berseru, Yesus tolong, oh Yesus anak Daud tolong. Saudara, ingat Alkitab berkata, murid-muridnya negur dia, jangan ribut, jangan ganggu guru. Itu guru itu nggak mau berhenti, dia jalan terus. Kamu nggak boleh mengganggu terus. Dia itu sudah mau jalan, dia nggak mau berhenti, dia mau lewat. Apa yang dilakukan oleh Bartimius orang buta? Nggak berhenti, saudara. Kalau nggak punya keinginan sungguh-sungguh, ya sudah, nggak mau ya sudah. Orang paten mungkin orang Solo ngomong gitu, saudara. Tapi dia enggak. Dia justru berteriak lebih sungguh, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara dengar, ternyata teriakannya yang sungguh-sungguh, doanya yang sungguh-sungguh membuat Yesus berhenti, membuat Yesus tergerak hatinya, membuat Yesus akhirnya sembuhkan dia. Betul? Saya mau tanya pada saudara, apa yang saudara doakan saat ini? Memang saudara punya keinginan yang sungguh-sungguh atau hanya sekedar? Ya, kalau ditolong. Rahasia doa yang pertama, keinginan yang sungguh-sungguh.
Tapi juga saya anjurkan keinginan yang selaras dengan keinginan Tuhan. Keinginan yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Saudara, jangan keinginan saudara bertentangan dengan keinginan Tuhan. Saudara, jangan bertentangan. Kalau bertentangan, sekalipun saudara sungguh-sungguh, tetap saudara, Tuhan tidak akan memberikan yang tidak bertentangan, yang sesuai ya dengan keinginan Tuhan. Jangan sampai tidak. Oh Tuhan, aku doa sungguh-sungguh, itu istrinya dia jadi istriku gitu saudara. Aku ingin sungguh, ya tetap gak didengar oleh Tuhan saudara. Betul saudara? Iya, jadi harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Oh Tuhan, aku ingin ya mujizat, gak usah belajar ranking 1 gitu saudara. Saudara ingin sungguh-sungguh gitu. Tuhan gak dengar, Tuhan berkata belajar, Tuhan berkata bekerja. Jangan hanya ingin ngalami, tapi sungguh-sungguh juga selaras, sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau sama, Tuhan akan mendengar. Kalau sama, Tuhan akan mengabulkan. Kalau sama, saudara akan mendapatkan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, yaitu mengajukan proposal atau presentation. Atau kalau dibuat mudah lah saudara, sampaikanlah keinginan kita. Tapi maksudnya keinginan yang jelas saudara. Punya keinginan, saudara sudah baik. Tadi ayat di atas saudara masih ingat. Punya keinginan, enggak didoakan, enggak disampaikan, ya tidak ada. Ya, tadi ingat ya Yakobus 4 ayat 2, kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak memperolehkannya, enggak boleh hanya ingin dalam hati, tetap enggak bisa saudara. Harus disampaikan, berdoa, diucapkan pada Tuhan, disampaikan keinginan itu kepada Tuhan, saudara. Bahkan kalau saya boleh arahkan saudara, sampaikan dengan jelas. Saya ulangi, sampaikan dengan jelas, saudara. Misalnya, saudara berdoa untuk keluarga, Tuhan berkati keluargaku, baik, tapi itu enggak terlalu jelas. Mestinya apa? Tentang apa dalam keluarga saudara? Mungkin anak saudara, mungkin pasangan saudara, mungkin apa? Diceritakan secara jelas, secara detail yang saudara inginkan. Kalau hanya berkati keluarga itu luas, itu kabur. Tapi perlu jelas saudara. Dan itu akan membuat Tuhan akan bertindak sesuai yang saudara katakan. Orang buat proposal itu jelas saudara. Oh, aku minta budget ini karena untuk ini. Yang jelas. Saudara, betul saudara? Tuhan berkati hidupku, itu saja. Ya baik, memang benar. Tapi dalam hal apa? Saudara mungkin punya perjuangan sesuatu, saudara punya pergumulan masalah itu, sampaikan detailnya, jelas kepada Tuhan. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. Saya akan ajak saudara sekarang coba baca ayatnya tentang Bartimius tadi, saudara. Markus 10 ayat 51 sampai 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Saudara, dia sudah ngomong, oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu sudah membuat Tuhan Yesus berhenti. Tapi Tuhan Yesus enggak nolong dia. Tuhan Yesus tanya, apa yang kau kehendaki aku berbuat bagimu? Kasihani apa? Ya, kasihani dalam hal apa? Apa yang kau inginkan aku berbuat padamu? Lakukan apa? Perlu jelas. Tuhan Yesus tanya jelas. Tidak hanya kasihanilah, tidak hanya berkatilah gitu saudara, tidak hanya tuntunlah saudara, tapi jelas, spesifik apa yang sedang dibutuhkan saudara. Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sekarang permintaannya jelas, kasihanilah aku, dikasih dalam apa? Supaya aku bisa melihat. Sembuhkan mataku ini. Sebab kasihan ini banyak, bisa diberi sedekah kan bisa juga, saudara, betul enggak saudara? Minta recehan bisa atau saudara? Atau apapun lah, ya supaya dihibur bisa juga. Tuhan tanya, apa
apa yang kau ingin aku lakukan? Keinginan seperti apa supaya aku bisa melihat? Luar biasa, saudara. Lihat ayat berikutnya 52. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya, saudara. Sabda itu luar biasa. Setelah jelas, Yesus menjawab permohonannya tepat sesuai dengan yang dibutuhkan, tepat sesuai dengan yang diinginkan, tepat sesuai dengan yang diminta. Nah, saya juga ajak saudara coba uji. Selama ini saudara mungkin banyak doa, tapi saudara sudah sampaikan dengan jelas atau belum apa yang saudara minta? Bukan kabur, saudara. Pendeta Yonggi-cho sejak dari awal pelayanannya, dia mengalami banyak tentang ini. Dia mengajar banyak tentang ini, termasuk di dalam bukunya Dimensi Keempat. Dulu dia nggak punya apa-apa, meja kursi pun nggak punya, tempat tidur nggak punya. Ya, sepeda motor nggak punya, saudara. Dia doa nggak pernah dapat terus, sampai suatu hari Tuhan jelaskan. Ya, kau minta yang jelas, minta meja yang seperti apa? Meja itu modelnya banyak. Nanti aku kasih meja, kamu nggak cocok modelnya, jadi diberi tetap nggak bersyukur. Meja yang model seperti apa? Warnanya apa? Kursi yang seperti apa? Tempat tidur yang seperti apa? Belum tentu cocok. Kendaraan sepeda motor seperti apa? Ya, nanti dikasih Honda. Oh, kok Honda Tuhan, aku sukanya Yamaha. Lah, nanti juga enggak pas lagi. Sampai jelas, sampaikan dengan jelas, sampaikan dengan tepat. Tuhan, saudara, memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan yang kita doakan, sesuai dengan kita inginkan. Oh, maka Tuhan berkata, oh, kau minta dikasih, kau minta aku berbuat apa? Sampai dia berkata, supaya aku bisa melihat. Jawaban Tuhan langsung, matanya bisa melihat. Amin, saudara. Amin. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Apalagi saudara sudah detail, ya, diajukan atau ajukan permohonan doa yang tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Sudah disembuhkan, oh, akan pakai hidupnya untuk melayani Tuhan, mengerjakan ya pekerjaan Tuhan, saudara, mendatangkan anugerah, banyak orang diselamatkan. Itu akan dahsyat. Sekarang yang ketiga saja, ucapan syukur, saudara. Ucapkan syukur, saudara. Iya. Ucapkan syukur dalam doa, saudara. Ingat, kita harus mengucap syukur setelah kita sampaikan permohonan kita pada Tuhan, keinginan kita dengan jelas, saudara. Lalu ucapkan syukur, saudara. Ucapkan syukur dulu, saudara. Saudara, jangan nunggu sudah dikabulkan baru mengucap syukur. Jangan nunggu mujizatnya sudah terjadi baru mengucap syukur, saudara. Jangan nunggu, saudara, diberkati dulu baru mengucap syukur. Jangan, mengucap syukur dulu, saudara, baru kita akan menerima jawaban doa kita. Ada prioritas, saudara. Dengar, apa yang harus dilakukan lebih dulu. Kita manusia itu seringkali terbalik. Kita manusia itu seringkali terbalik. Betul, saudara? Iya, tapi Tuhan itu punya urutan. Hukum pertama, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segala sesuatunya. Ya, hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tubuhmu. Kedua, manusia. Dua-dua harus dilakukan, tapi nggak boleh dibalik. Saudara, ada hukum yang tidak boleh dibalik. Kita belajar juga tabur tuai, tabur baru tuai, tidak boleh dibalik. Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan jadi berkat. Enggak, jadi berkat malah diberkati. Enggak boleh terbalik. Enggak bisa tuai dulu baru tabur. Enggak bisa dibalik. Coba saya bacakan Lukas 6 ayat 38.
Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Gak boleh terbalik. Berilah pengampunan, maka kamu akan diampuni. Taburlah kasih, maka kamu akan dikasih, tuai kasih. Jadi hukumnya kita memberi dulu, berbuat baik dulu, mengampuni dulu, berbuat kasih lebih dulu. Nanti mendapat. Jangan ingin dapat dulu, baru memberi. Ini menuntut. Dia harus baik, baru aku mau baik. Itu keliru. Berbuatlah baik pada dia. Nanti akan memberkati hatinya dia. Akhirnya dia juga akhirnya berbuat baik pada kita. Ada hukum yang jangan terbalik. Ucap syukur lebih dulu, nanti malah kita dapat. Jangan nunggu dapat baru ucap syukur. Jangan. Itu terbalik. Itu enggak terlalu ada kuasa dalam kehidupan kita. Betul saudara? Di sini dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Diberi gak cuma diberi biasa. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ada hukum yang jangan terbalik. Saudara sudah minta sampaikan isi hati saudara. Mungkin bolehlah awalnya nangis karena saudara punya pergumulan yang luar biasa. Tapi jangan lupa setelah minta saudara, dalam doamu belum selesai, ucaplah syukur. Aku bersyukur Tuhan karena aku tahu Engkau bisa, Engkau maha kuasa. Aku bersyukur Tuhan, aku tahu Engkau mau karena Engkau maha kasih. Pasti mengucap syukur saudara, ucap syukur dulu. Jangan menerima dulu, mengucap syukur. Itu harus, tapi hukumnya syukur dulu. Baru menerima, syukur lagi, diberkati lagi. Bersyukur lagi, diberkati lagi. Nah itu hukum yang luar biasa. Saya akan ajak saudara baca lagi ayat yang tadi pertama kali kita baca. Wahyu 5 ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungguhlah 4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu apa? Masing-masing memegang satu apa? Kecapi. Kecapi itu memberi. Saudara tangkap dulu. Kecapi itu memberi penyembahan, pemujaan, pujian, memberi ucapan syukur, memberkati hatinya Tuhan, menyentuh hatinya Tuhan. Ada favor dalam kehidupan kita, disiapkan untuk diberi. Baru yang kedua dan satu tangan apa? Cawan emas, baru minta. Ada hukum yang utama harus diutamakan. Saudara, jangan sampai terbalik saudara. Dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain semua akan diberikan pada engkau. Ada orang terbalik, aku harus kerja dulu, harus cukup dulu, harus sudah mapan dulu, baru melayani, baru melakukan satu untuk Tuhan. Terbalik saudara. Carilah dulu kerajaan Allah, datang dulu pada Tuhan, ibadah, layani, muliakan Tuhan, senangkan hatinya Tuhan, jadi pemuji, penyembah Tuhan. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jangan terbalik. Saya coba ajak saudara juga sama, uji lagi hati. Saudara Tuhan dulu atau usaha dulu? Kadang-kadang kita terbalik, usaha dulu, salah, gagal, babak belur, baru Tuhan. Tapi di sini ngajar, ada prioritas yang harus diprioritaskan. Yang keempat, menerima jawaban doa. Ini maksudnya menerima dengan yakin, menerima dengan iman. Saya bacakan ayat yang tadi kita baca,
Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta tadi inginkan lalu sampaikan pada Tuhan ya dalam doa, percayalah. Saudara tangkap dulu ya. Percayalah bahwa kamu apa saudara? Percayalah bahwa kamu apa? Telah menerima. Ini belum menerima loh. Apa saja yang kamu minta, doakan. Lalu percaya telah menerima. Saya ulangi, percaya telah menerimanya, maka baru ini urutannya, hal itu akan dikabulkan padamu. Maka hal itu akan dikabulkan. Jadi waktu kita berdoa, meminta saudara, syukur saudara keinginan kita, lalu percaya apa? Telah menerima. Percaya telah menerima, maka hal itu akan diberikan padamu. Sudah tahu Allah itu roh. Semua yang kelihatan lahiriah ini diciptakan oleh yang tidak kelihatan, oleh Allah. Alam semesta yang semua kita lihat diciptakan oleh yang tidak kelihatan dengan mata. Itu Allah. Iman itu bekerja di hukum Allah, alam roh. Di hukumnya Allah. Yesus selalu berkata, terjadi sesuai dengan apa? Imanmu. Yang terjadi sesuai imanmu. Terjadi sesuai apa? Imanmu. Terjadi sesuai apa? Imanmu. Jadi sekalipun keadaannya tidak baik, saudara berdoa, keadaan rumah tangga tidak baik, berdoa, setelah berdoa, percaya, sudah Tuhan kabulkan, keluarga dipulihkan, sekalipun keluarganya masih kacau balau. Dengar dulu saudara, percaya sudah menerima, karena kalau kita bisa dapat di alam roh, kita akan dapat di alam nyata. Kalau kita bisa menang di dalam doa, kita bisa menang di alam roh, kita menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu seperti itu, bekerja di alam roh. Saya kadang-kadang ngikuti pembicaraan banyak orang, khususnya juga di grup-grup WhatsApp kita. Hari-hari ini kadang-kadang muncul, wah dolarnya naik terus. Kemarin ya ada yang dolarnya sekarang 12, malah di BCA harga jualnya 12, 300 berapa. Wah ada yang wah ini gimana nanti kalau sampai 15. Ada yang berkata bukan 15 loh, ini mungkin diprediksi 16, ribut ini macam-macam. Loh, lalu global blessing gimana? Katanya global blessing, kok dolarnya naik katanya gitu saudara. Loh ini favor Tuhan gimana? Favor Tuhan kok ini dolarnya naik saudara. Dengar, kalau kita hidup dengan mata lahiriah, kita itu gini terus. Hati yang bimbang, gak pernah dapat apa-apa. Pegang Tuhan, percaya, justru nanti diberikan pada kita. Betul? Dolar boleh naik, tapi berkat Tuhan naik lebih banyak. Nah gitu saudara. Boleh ada satu pintu tertutup, tapi 100 pintu dibukakan oleh Tuhan. Boleh? Ada yang hilang, tapi dapat lipat kali ganda, 100 kali lipat ganda. Iman, percaya, telah menerima. Itu sebabnya saya tadi, Yesus berkata, yang terjadi hanya sesuai dengan imanmu. Saya mau tanya pada saudara, saudara ini sungguh-sungguh hatimu percaya enggak? Tahun ini global blessing untuk saudara. Bukan mulut loh saudara. Bukan mulut. Ya saudara bagus berkata. Tapi yang saya ajak lebih daripada itu, ujilah hatimu. Tuhan tuh lihat hati, bukan hanya mulut. Hatimu yakin enggak? Ini favor Tuhan. Hatimu yakin enggak? Saudara akan bisa dipakai Tuhan. Selamatkan keluargamu, selamatkan banyak orang. Yakin enggak? Yang menentukan ini, adakah iman di bumi saat Tuhan Yesus datang? Percaya, percaya, percaya. Sudah menerima. Yang kelima,
mempermuliakan Tuhan. Artinya mempermuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mempermuliakan Tuhan dengan kepandaian yang Tuhan berikan pada kita. Mempermuliakan Tuhan dengan hidup yang Tuhan berikan pada kita. Mempermuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mempermuliakan Tuhan dengan kedudukan yang Tuhan berikan pada kita. Mempermuliakan Tuhan dengan kekayaan yang Tuhan berikan pada kita. Mempermuliakan Tuhan dengan kesempatan-kesempatan, pintu-pintu yang dibuka bagi kita. Mempermuliakan Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan pada kita. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Setelah diberi, saudara, jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan. Itu penting, saudara. Iya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka, saudara apa? Baru maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, ini tidak bicara tentang hanya harta, kekayaan, uang saja. Harta itu banyak. Kesehatan itu harta kita, saudara. Keluarga yang harmonis itu harta kita, saudara. Kesempatan, kedudukan, kepandaian itu harta yang penting sekali untuk kita. Orang belajar keluar biaya banyak, saudara. Setelah itu jadi pandai, itu harta yang disimpan dalam hidup kita sehingga kita punya kepandaian, harta. Muliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan berikan pada kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara lihat. Kalau semua yang kita minta dan kita terima, itu untuk memuliakan Tuhan. Itu doa yang sangat berkuasa. Karena bukan untuk kita kok, saudara. Kenapa? Untuk Tuhan. Saudara dengar dulu. Kalau yang kita minta, yang kita dapatkan untuk Tuhan, itu sangat berkuasa, sangat menyentuh hatinya Tuhan, sangat menggerakkan. Karena itu untuk Tuhan, bukan untuk kita, untuk Tuhan sendiri. Itu sebabnya saudara lihat, salah satu doa yang sangat berkuasa adalah bernasar. Ada banyak orang karena bernasar, menyentuh hatinya Tuhan, dan doanya dikabulkan. Misalnya Hana, dia sudah nggak punya anak puluhan tahun. Dalam keadaan terburuk, disakiti terus, saudara. Lalu dia bernasar, Tuhan berikan anak. Nanti anak ini milikmu Tuhan. Semua bagimu Tuhan. Betul? Dan ternyata Tuhan dengar. Waktu dia pulang bersetubuh dengan suaminya, Tuhan kabulkan. Dan dia hamil. Dan dia menempati nasarnya. Dibawa anak ini untuk Tuhan. Tuhan pakai anak ini luar biasa. Jadi nabi yang terbesar saat itu. Betul? Saya kemarin waktu nyampaikan ini, ingat juga saya ngalami seperti Hana. Dulu waktu istri saya pernah mengandung dan keguguran. Lalu dokternya berkata, ini diusahakan cepat bisa hamil lagi. Sebab kalau tidak nanti akan lama, akan jadi sulit. Nah, saudara, lalu kita berdoa, Tuhan berikan anak. Nanti anak ini milikmu, untukmu, bagimu. Ternyata juga Tuhan tersentuh, langsung cepat. Sudah 1-2 bulan sudah hamil, lahirlah ya Jonathan. Dan memang juga dipakai oleh Tuhan sampai saat ini. Sekarang ngurusin Jogja, ngurusin Jakarta, Magelang, Bandung, Purwokerto. Kalau untuk memuliakan Tuhan, dahsyat. Kalau saudara sakit, jangan hanya minta sembuh. Sembuhkan aku Tuhan. Supaya aku bisa pakai tubuhku untuk melakukan pekerjaan. Untuk selamatkan banyak orang. Kalau saudara kekurangan, jangan hanya minta diberkati. Tuhan, berkati aku. Supaya aku jadi berkat bagi keluargaku. Jangan jadi beban bagi keluargaku. Jadi berkat. Sesama gereja Tuhan, pekerjaanmu Tuhan. Kalau saudara rumah saudara hancur, pecah, ingin dipulihkan, jangan hanya pulihkan, jangan untuk diri sendiri, untuk Tuhan.
pulihkan Tuhan. Supaya keluargaku jadi contoh. Nanti bisa jadi berkat bagi keluarga lain. Bisa dipakai untuk selamatkan keluarga lain. Saudara dengar. Saudara pelajar minta kepandaian. Jangan hanya minta untuk diri sendiri. Untuk Tuhan. Supaya kepandaianku, posisiku, kedudukanku, kau pakai. Berguna. Di mana kau tempatkan aku. Dokter yang memuliakan Tuhan. Karyawan yang memuliakan Tuhan. Pengusaha yang memuliakan Tuhan. Saudara, apapun profesi kita, guru yang memuliakan Tuhan. Doa seperti ini. Bagi saya doa yang dahsyat. Doa yang luar biasa. Doa yang menyentuh hatinya Tuhan. Doa yang menggerakkan hatinya Tuhan. Dan itu luar biasa. Yang terakhir, seperti apa gambaran kehidupan umat yang berdoa? Bagaimana toh? Jadi seorang pendoa. Kadang-kadang orang mikir jadi pendoa itu asal doa. Hari-hari ini Tuhan bicara banyak untuk saya tentang doa ini. Dan sangat memberkati saya, saudara. Itu luar biasa sekali. Tapi saya akan ajak lihat di sini. Hidup umat yang berdoa adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Tuhan. Keluaran 13 ayat 13 sampai 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, ini pola ilahi tentang kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Yang pertama adalah Tuhan bergerak di depan mereka. Yang kedua, saudara, adalah mereka berjalan mengikuti Tuhan. Waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah sediakan tanah Kanaan yang luar biasa, yang makmur, yang saudara, penuh air dan susu, saudara. Tapi mereka itu nggak bisa mencapai di sana, saudara. Tuhan harus menuntun mereka sampai di sana dengan tiang awan dan tiang api. Kalau tiang itu berjalan, mereka harus mengikutinya. Kalau tiang itu berhenti, mereka harus berhenti. Kalau berhenti 1 bulan, mereka berhenti 1 bulan. Lalu jalan lagi. Kalau berhenti lagi, hanya 2 hari, ya 2 hari berhenti. Saudara, Tuhan jalan lagi. Kalau tiang itu ke kanan, mereka harus ke kanan. Kalau tiang itu ke kiri, mereka harus kiri. Tuhan yang harus berjalan menuntun mereka. Mereka ini mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka itu mengikuti tuntunan Tuhan. Mereka itu mengikuti apa yang dikehendaki dikatakan oleh Tuhan. Dengan jalan seperti itu saja, mereka baru bisa sampai tanah Kanaan yang luar biasa, yang lebih daripada tanah lain di sekitar di situ, saudara. Itu luar biasa. Lah itu sepertinya berbicara juga, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, hidup yang dituntun oleh Tuhan. Tapi saudara, ada 2 pola kehidupan orang Kristen. Kalau kita lihat sekarang, saudara, ya ada Tuhan bergerak di depan, kita jalan mengikuti seperti itu. Tapi juga ada yang terbalik, kita yang berjalan di depan, saudara, kemana kita mau, ya sambil berharap atau minta Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Umat berdoa, minta, tapi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tapi kadang-kadang terbalik. Minta kita itu bukan minta kita dituntun Tuhan. Minta kita itu adalah minta Tuhan sertai aku. Minta Tuhan itu minta Tuhan berkati perjuanganku ini. Minta Tuhan itu hanya nyuruh Tuhan ini, Tuhan itu. Kita yang berjalan, Tuhan saja suruh ngikuti, Tuhan suruh berkati, Tuhan diminta ya untuk lakukan ini dan itu. Terbalik, saudara. Terbalik, saudara. Itu kehidupan yang terbalik. Kalau mereka, bangsa Israel melakukan seperti itu, mereka di depan, tiang awan, tiang api, yang disuruh mengikuti mereka.
mereka akan gagah di padang gurun, mereka akan tersesat, mereka akan kalah, gak ada kuasa penyertaan, mereka tidak akan dapatkan tanah Kanaan, gak mungkin bisa sampai, mereka itu tidak tahu. Saya akan share kepada saudara, ya hari-hari ini Tuhan ajar saya banyak khususnya tentang ini. Sebenarnya sudah lama, tapi hari-hari ini terus diperbarui. Saya sangat bersyukur. Kemarin pun saya sedang doa, saya mencucurkan air mata terus. Sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita, kalau kita nggak hati-hati, kita itu bisa berjalan sendiri. Tuhan hanya disuruh ngikuti, Tuhan hanya disuruh menolong kita, Tuhan hanya disuruh memberkati kita. Sehingga kita setengah mati, berjuang sendiri setengah mati, nggak ada apa-apanya. Saya bersyukur Tuhan terus ingatkan sepanjang ini. Lalu Tuhan ajarkan saya satu hal yang penting sekali dalam kehidupan saya percaya dalam kehidupan saudara. Tuhan ajarkan apa sih sukses? Saya mau tanya saudara, apa sih sukses? Bagi kita, bagi seseorang. Bagi kita seringkali manusia, sukses kita bisa mencapai apa yang kita perjuangkan. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita bisa mencapai apa yang kita kerjakan. Sukses. Saya menangis pada Tuhan. Itu bukan sukses. Sukses itu kalau kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita capai. Kalau kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan untuk kita capai. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kalau kita berhasil mencapai apa yang Tuhan inginkan, itu sukses. Kita keliru. Kita seringkali pikir apa yang kita perjuangkan berhasil itu sukses. Keliru. Itu tidak sukses. Saudara dengar. Kita itu milik Tuhan. Kita itu hamba dosa dulunya. Betul? Juga enggak punya harga diri. Dikuasai oleh iblis. Di atas kayu salib kita berkata, Tuhan sudah bayar, beli, tebus. Dengan harga yang sangat mahal. Darahnya sendiri. Bang, kita itu milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Hidup kita itu milik Tuhan. Diri kita itu milik Tuhan. Semuanya yang kita miliki itu milik Tuhan. Keluarga kita milik Tuhan. Masa depan kita milik Tuhan. Seluruh kehidupan kita, kekayaan kita milik Tuhan. Dia yang berhak. Mau pakai kita untuk apa? Kita enggak punya hak. Kita sudah belajar, kita itu hanya pengelola apa yang Tuhan percayakan. Kita itu milik Tuhan. Tapi seringkali kita keliru. Saudara, sukses itu adalah kalau kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita capai. Itu sukses. Saudara dengar, Tuhan ingatkan juga, kalau kita sadar seperti itu, jalan kita akan terarah, dituntun Tuhan. Hasilnya, dengar, hasilnya jauh lebih dahsyat dari semua yang bisa kita perjuangkan. Jauh lebih luar biasa dari semua yang bisa kita perjuangkan. Kalau mereka dituntun Tuhan, dapat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang jauh lebih besar dari semua tanah di sekitar itu. Mereka berjuang sendiri, usaha sendiri, dapat yang lebih jelek. Kalau Tuhan, itu rencana yang luar biasa. Dia maha kuasa, Dia maha kasih. Semua keinginan Tuhan juga malah untuk kita sendiri. Betul saudara? Itu sukses. Sukses seperti apa yang saudara miliki hari ini, yang saudara anggap. Tapi satu hal saya ingin ingatkan pada kita semua. Sukses itu, kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan kita capai. Itu sukses. Bagiku hidup adalah Kristus. Baru bisa berkata, mati pun keuntungan. Kalau aku harus hidup, hidup menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Luar biasa. Sudah terus berjalan. Berdoa.
Banyak orang kadang-kadang kalau tidak menyadari akhirnya malah jatuh. Sudah maju, jatuh. Sudah sukses, seolah ya bagi panik, jatuh. Itu sukses. Hidup sebagai pendoa, mengikuti tuntunan Tuhan senantiasa. Dan itu suatu yang luar biasa. Sepintas saja saudara ingat, semua apa yang terjadi di gereja kita itu sebetulnya hanya karena itu. Tuhan yang di depan, Tuhan yang bawa kita ngikuti. Baru kita ngalami karya Tuhan. Saya jadi pendeta, bukan ingin saya. Daging saya itu tidak mau. Lebih enak jadi pengusaha. Tapi hanya karena God will, kehendak Tuhan. Saya bergumul lama, berbulan-bulan. Sampai Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Saya berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, lakukan apa yang aku inginkan. Ikuti kehendakku. Saya ngikuti dan Tuhan tolong, Tuhan sertai. Beli gedung Biskop Serar, bukan kita nggak punya uang, nggak berdaya. Kita sudah pikir kalau nggak ada uang ya sudah. Tapi Tuhan satu pagi berkata, aku Allah yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Beli, aku yang mengadakannya. Baru kita ngikuti perkataan Tuhan, petunjuk Tuhan, melangkah. Ya Tuhan, Tuhan yang ingin, Tuhan yang di depan, Tuhan yang berkarya. Kita hanya disuruh Tuhan aja. Tuhan yang menjadikan kita hanya pegawainya. Seperti kalau seorang bekerja di perusahaan yang sangat merasa besar. Saudara pegawainya ikuti jalan aja. Ada kekuatan dari luar biasa dari perusahaan. Tuhan itu sang raksasa di atas segala raksasa. Dia yang berjalan, dia yang panggil, dia yang rencana. Dan dia yang berkarya. Semuanya. Saudara, bangun gedung ini juga sama. Jangan kehendak kita. Belajar seperti Yesus. Kehendakmu Bapak. Justru akhirnya setiap lutut berlutut. Setiap lidah mengakui. Yesus Kristus adalah Tuhan. Betul. Kalau ambisi kita sendiri nggak ada kuasa. Kita sedang bangun ini nggak punya dana Tuhan buat stasiun radio. Kita ngomong gimana Tuhan buatnya? Ini saja belum punya. Tapi karena Tuhan yang mau berjalan ke situ, ya sudah hanya ikut saja. Tuhan yang jadikan. Pelayanan televisi, sekolahan juga sama. Sekaligus kok buka dari playgroup sampai SMA, nggak masuk akal. Tapi kalau itu Tuhan, ya sudah ikut saja. Tapi kalau tidak Tuhan yang ingin, jangan ambisi, jangan nekat, nggak ada kuasa Tuhan. Ikuti Tuhan. Waktu Daud diurapi, Alkitab berkata tadi saudara baca, maka berkuasalah Roh Allah atas Daud. Saudara dengar dulu. Alkitab menulis, maka berkuasalah Roh Allah atas Daud. Roh Allah yang berkuasa. Allah yang membawa Daud masuk rencana Allah. Dalam tuntunan Tuhan. Maka sekalipun dia hanya 2-3 ekor domba yang digembalakan, dia bisa menjadi raja yang memuliakan Tuhan, yang menyukakan hatinya Tuhan. Kenapa? Tuhan yang berkuasa. Semua bangkit berdiri. Datang pada Tuhan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara.